Bagaimanakah proses terjadinya pernafasan pada manusia? Proses pernafasan pada manusia bisa terjadi karena adanya organ-organ pernafasan yang terlibat dan saling bekerja sama satu sama lain. Jadi, proses pernafasan dimulai ketika kita menghirup oksigen yang berasal dari atmosfer melalui hidung. Ketika sudah masuk ke hidung, maka oksigen tersebut akan dilanjutkan ke faring. Setelah dari faring, maka oksigen tersebut akan diteruskan ke laring. Selanjutnya, setelah masuk ke laring, maka oksigen akan masuk ke trakea. Setelah dari trakea, maka oksigen akan dilanjutkan ke bronkus. Kemudian, setelah masuk ke bronkus, maka oksigen akan masuk ke bronkiolus. Setelah dari bronkiolus, maka oksigen akan masuk ke dalam alveolus. Nah, di bagian alveolus inilah terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen yang berada di alveolus tadi maka akan diteruskan ke seluruh tubuh. Sedangkan karbon dioksida akan dikeluarkan oleh tubuh dengan cara menghembuskan nafas ke udara. Ketika kita bernafas, maka melibatkan mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Yang dimaksud dengan inspirasi adalah ketika kita menghirup udara. Sedangkan yang dimaksud dengan ekspirasi ketika kita menghembuskan udara. Ketika terjadinya inspirasi dan ekspirasi, maka melibatkan tulang rusuk, yaitu tulang yang berada di bagian dada yang melindungi organ yang ada di dalam dada. Kemudian ada otot dada, otot yang bisa menggerakkan dada, dan ada diafragma yang merupakan otot yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut. Serta ada otot perut yang berada di bagian perut. Ketika terjadinya inspirasi, maka otot dada dan diafragma berkontraksi. Saat diafragma berkontraksi, maka diafragma bergerak turun, sehingga menyebabkan rongga dada membesar dan paru-paru ikut mengembang. Akibatnya, tekanan udara dalam paru-paru mengecil dan akhirnya udara bisa masuk ke dalam tubuh. Sedangkan ketika terjadinya ekspirasi, maka otot dada dan diafragma berelaksasi. Saat diafragma berelaksasi, maka diafragma bergerak ke atas. Akibatnya, rongga dada kembali normal dan paru-paru juga kembali normal. Sehingga tekanan udara yang ada di dalam membesar. Akibatnya, udara bisa dikeluarkan dari tubuh. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai proses pernafasan dan mekanisme pernafasan. Semoga bisa bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.